Pada tahun 2018, sekitar 14 juta sepeda motor diproduksi di Cina. Dan sebagian besar dari unit yang diproduksi adalah motor skuter atau motor yang berkapasitas kecil. Namun pada tahun 2022, Cina melakukan produksi motor yang mencapai angka yang mengagumkan, sekitar 19 juta unit. Angka ini adalah angka yang sangat luar biasa, dan yang lebih hebatnya lagi, motor Cina ini diterima hampir di seluruh dunia, mau negara barat sampai timur, semua menerima motor ini. Pertanyaannya, apakah Cina akan mengambil alih pasar motor? Dan bagaimana Cina bisa melakukannya? Jadi, produsen motor di Cina untuk mencapai titik ini, mereka bermitra secara langsung dengan merek-merek seperti Triumph, Harley, MV Agusta, KTM, BMW yang pada dasarnya hampir semua merek besar bekerja sama dengan Cina. Tapi bukan itu aja yang membuat negara ini maju, karena faktanya Cina untuk saat ini juga berada di garis depan dalam teknologi sepeda motor listrik. Contohnya produsen yang bernama CF Moto. CF Moto memiliki model-model yang cukup bagus, bahkan bagus banget yang sudah dipasarkan di negara-negara Eropa dan Amerika. Bahkan CF Moto sendiri banyak yang bilang memiliki desain yang baik layaknya BMW, Triumph, dan Honda. Dan bukan desainnya aja, performance motornya pun mirip-mirip. Ditambah udah dengan kelebihan seperti itu, harganya pun di bawah pasaran daripada motor-motor lainnya. Dengan demikian, motor Cina saat ini sudah mulai diminati di hampir seluruh dunia. Ya, walaupun memang terkadang ada juga produsen Cina yang membuat motor-motor replika yang berkapasitas besar, namun apa sebenarnya tujuan Cina melakukan hal ini? Apakah ini untuk membuktikan bahwa Cina benar-benar mampu untuk membuat sepeda motor berkualitas tinggi yang dapat diandalkan dengan harga lebih rendah? Dan bisakah industri sepeda motor Cina mengambil alih? Jika kita melihat sejarah industri sepeda motor di dunia, mungkin mudah untuk menganggap bahwa industri sepeda motor seperti saat ini adalah hal yang akan selalu ada, yang mana produsen Jepang dan Italia pasti selalu mendominasi pasar sepeda motor sport dan pasar secara keseluruhan. Triumph pasti selalu membuat sepeda motor untuk hipster, dan Harley selalu mengalami kesulitan keuangan dari dulu sampai saat ini. Apa maksudnya dari pengotak-ngotakan ini? Jadi, perusahaan-perusahaan pertama yang berusaha membuat sepeda motor adalah perusahaan dari negara Inggris dan Amerika. Dan karena mereka adalah yang pertama kali bisa membuat sepeda motor, perusahaan-perusahaan tersebut bisa mendominasi industri untuk sementara waktu. Yang berarti perusahaan-perusahaan seperti Harley, Indian, Triumph, Norton, dan sebenarnya sejumlah kecil produsen lain di Inggris dan Amerika Serikat jauh lebih maju dari industrinya pada umumnya. Namun dengan adanya Perang Dunia Kedua, hal ini benar-benar mengubah segalanya. Sebagai contoh di Jerman, upaya Jerman untuk membangun mesin perang dapat menghasilkan perkembangan signifikan dalam teknologi sepeda motor, dan pada umumnya produsen besar menjadi lebih besar sementara perusahaan yang kurang dikenal akan gulung tikar. Tetapi ada satu perubahan yang paling signifikan dalam industri secara keseluruhan akibat Perang Dunia Kedua, yang mana di Inggris, BSA, Norton, dan Triumph berhasil mengikuti jejak produsen mobil sport Inggris dan model ekspor, yang berarti Amerika Serikat menjadi pasar utama mereka. Dan untuk beberapa waktu sebelum dan sesudah perang, produsen sepeda motor Inggris membuat motor sport kelas atas terbaik yang bisa dibeli. Sedangkan di Italia, perusahaan seperti Vespa, Ducati, dan MV Agusta lahir dari keinginan untuk membangun kembali negara mereka dan menyediakan transportasi yang terjangkau di tengah sistem transportasi yang sangat buruk karena perang. Dengan demikian, akibat Perang Kedua dengan visi misi masing-masing perusahaan membuat perusahaan sepeda motor tersebut berkembang. Dengan berkembangnya industri sepeda motor ini pada akhirnya membuat produsen lain seperti produsen dari Jerman memiliki tantangan yang paling berat untuk membawa sepeda motor produksian mereka, contohnya BMW. Namun BMW adalah perusahaan besar dan mereka bisa membawa andalitas ke level yang lain. Kemudian selain negara barat untuk negara Asia ada Jepang. Jepang pada tahun 60 dan 70-an mendominasi pasar hampir di seluruh dunia. Namun hal tersebut tidak terjadi begitu aja, karena Suzuki dan Yamaha tidak hanya mulai membuat sepeda motor 2 tak tercepat di dunia, dan Honda tidak hanya membangun Super Cup atau CB750 aja, karena mau bagaimanapun semua ini dibangun sama seperti halnya dengan Vespa dan Ducati di Italia. Yang berarti di Jepang, pengembangan sepeda motor terutama yang berkapasitas kecil juga dilihat sebagai cara untuk membangun kembali negara mereka. Dan hal ini mengarah pada semacam perang di Jepang untuk melihat siapa yang bisa membangun sepeda motor terbaik, yang tentu aja hal ini menghasilkan persaingan antara ratusan produsen sangat sengit. Kemudian saat permintaan akan sepeda motor berkapasitas kecil meningkat, banyak produsen masuk ke pasar, dengan perusahaan seperti Honda dan Suzuki yang memimpin jalan dengan memproduksi awalnya sepeda motor dan persaingannya sangat sengit.
Lalu di kota Hamamatsu yang menjadi pusat manufaktur sepeda motor di Jepang juga didirikan asosiasi seperti Asosiasi Produsen Sepeda Motor Hamamatsu. Dan ketika era pasca perang datang, kita bisa melihat balapan sepeda motor Jepang semakin populer, yang mana hal ini tentu aja berkontribusi juga pada pertumbuhan industri tersebut. Dengan adanya balapan ini bersamaan dengan perjudian yang disahkan pemerintah, tentu aja dapat memamerkan kemampuan sepeda motor Jepang dan mendorong inovasi, yang pada akhirnya perusahaan seperti Yamaha muncul sebagai pemain di kancah balapan, mendorong persaingan dan menghilangkan produsen yang lebih lemah. Dengan demikian, sepanjang tahun 50-an dan 60-an banyak perusahaan sepeda motor Jepang mengkonsolidasikan atau bangkrut, dan kondisi ini meninggalkan sedikit pemain utama seperti Honda, Suzuki, Yamaha, dan kemudian Kawasaki aja. Kenapa hanya 4 perusahaan itu aja yang bisa bertahan? Ya karena perusahaan-perusahaan ini benar-benar membedakan diri mereka melalui inovasi, investasi dalam penelitian dan pengembangan, dan fokus pada pembangunan sepeda motor yang andal dan bermutu tinggi. Dengan kesuksesan produsen sepeda motor Jepang tidak hanya tentang membuat produk unggul, tetapi juga tentang manajemen yang efektif, produksi, dan praktek bisnis. Kemudian ketika sepeda motor Jepang masuk ke pasar barat, perusahaan seperti Honda dan Suzuki telah mempertajam keterampilan mereka melalui persaingan yang intens di Jepang, dan mereka memanfaatkan pengalaman dan sumber daya mereka untuk berinovasi dengan cepat dan kemudian mendominasi hampir semua pasar global. Kemudian apa yang sebenarnya terjadi di Cina dalam hal produksi sepeda motor? Apakah mereka memiliki sejarah yang panjang juga? Sebenarnya iya, Cina memiliki sejarah yang cukup panjang juga. Jadi, produksi sepeda motor sebenarnya sudah dimulai di Cina pada awal tahun 50-an di bawah Republik Rakyat Cina Baru dan dorongan besar untuk industrialisasi negara tersebut. Pada tahun-tahun awalnya, sepeda motor dibuat oleh perusahaan untuk tujuan militer aja. Namun pada akhir tahun 1970-an, era modern manufaktur sepeda motor Cina dimulai. Sama seperti Jepang pada tahun 1950-an, yang mana sebagian besar produksi sepeda motor domestik terpusat di satu lokasi di Cina, yaitu kota Chongqing. Kemudian pada tahun 2000, Cina sebenarnya menjadi produsen sepeda motor terbesar di dunia. Dan pada tahun 2022, Cina melaporkan mereka jauh melampaui negara lain dalam hal pendapatan dari ekspor sepeda motor. Dengan demikian, Cina sudah memiliki pengalaman yang cukup panjang. Tetapi Cina tidak seperti India, yang mana India juga menjadi produsen motor terbesar saat ini. Yang mana Cina tampaknya memiliki tren baru untuk membuat sepeda motor yang lebih besar, lebih premium, yang berarti motor tersebut harus melebihi skuter dan sepeda motor pengendara, dan benar-benar mengembangkan mesin mereka sendiri, bukan hanya meniru model mesin lama. Dengan hal tersebut, mungkin untuk saat ini bisa kita katakan bahwa sepeda motor Cina apapun bentuknya, mau moge ataupun skuter, masih terkesan murahan. Kenapa bisa terjadi? Sebenarnya ada banyak alasan mengapa hal ini terjadi. Pertama-tama, produsen di Cina mendapatkan manfaat dari lingkungan regulasi di mana hukum hak cipta, merek dagang, dan paten tidak ditegakkan secara ketat. Dan kurangnya penegakan ini memudahkan mereka meniru desain tanpa menghadapi konsekuensi hukum. Jadi dengan mengkopi desain dari merek-merek terkenal, hal ini tentu aja memungkinkan produsen Cina untuk memproduksi sepeda motor dengan biaya lebih rendah dengan menghindari biaya yang terkait dengan penelitian dan pengembangan, dan strategi ini memungkinkan mereka menawarkan sepeda motor serupa dengan harga yang jauh lebih rendah, mengurangi harga asli merek, dan memanfaatkan permintaan pasar untuk desain sepeda motor populer dengan memproduksi model imitasi yang sangat mirip dengan aslinya. Dan beberapa contoh yang terkenal motor tiruan dari Cina adalah Honda Super Cup, Harley Davidson, seri GS BMW, bahkan R1 dari Yamaha, dan tidak boleh dilupakan adalah Ducati. Namun dengan mengeluarkan motor tiruan seperti ini bukan berarti bahwa perusahaan-perusahaan Cina tidak bisa membuat sepeda motor bergaya asli yang bagus. Karena jika kita melihat produsen Cina seperti Lancen, Zhongsheng, dan CF Moto, perusahaan-perusahaan ini benar-benar menghasilkan berbagai sepeda motor serta menunjukkan diri mereka sebagai pesaing yang tangguh di pasar global. Dan orang-orang hampir di seluruh dunia juga sudah mulai menerima bahwa perusahaan-perusahaan ini mampu membuat mesin yang baik. Dan perusahaan-perusahaan Cina utama memiliki keunggulan besar dalam pengembangan sepeda motor listrik juga. Namun tetap aja pada akhirnya kita mungkin mempertanyakan satu hal. Memang Cina dapat mengcopy BMW GS dan mungkin bahkan membuat sepeda motor dengan mesin V4 yang keren. Tetapi apakah Cina benar-benar sudah melakukan pekerjaan yang dilakukan perusahaan seperti Honda, Kawasaki, dan Suzuki, dan bahkan Ducati, Triumph, dan Aprilia, yaitu autentikasi? Mungkin seperti yang sudah saya bilang sebelumnya, perusahaan CF Moto adalah perusahaan Cina yang mampu bersaing secara global. Tapi harus kita tetap akui, kalau perusahaan ini hanya membuat sepeda motor yang sangat mirip dengan produsen lainnya dengan harga yang murah aja.
Dan jika cara main produsen Cina masih mengkopi-kopi aja, kayaknya kita bisa setuju kalau Cina tidak mungkin mengambil alih industri sepeda motor. Setidaknya tidak dalam cara yang berbeda secara signifikan dari apa yang telah mereka lakukan. Dan tentu aja tidak dalam cara yang dilakukan Honda dan produsen Jepang pada tahun 60-an. Tapi mau bagaimanapun, walaupun Cina tidak mungkin mengambil alih industri sepeda motor dunia, tapi ini adalah hal yang bagus juga. Karena dengan produsen Cina, kita bisa mendapatkan motor-motor keren dengan harga yang murah. Contohnya jika kalian mau membeli Triumph Tiger 850, kalian bisa membeli CF Moto iX800S. Kedua motor ini hampir sama dengan harga yang jauh berbeda. Ya ada plus minusnya sih, tapi mau bagaimanapun pada akhirnya peniru tidak akan bisa menggantikan original. Dan itu adalah hukum alam yang pasti. Namun ada satu hal yang cukup mengganggu buat saya. Cina dapat membuat motor atau mobil yang keren, tapi Cina tidak bisa membuat nama merek dan logo yang bagus. Contohnya Wuling di industri mobil, logonya nggak banget, terasa murahan. Bahkan menurut saya masih lebih bagus logo mobil LCGC daripada logo Wuling. Coba aja logonya lebih bagus dan namanya lebih bagus, kayaknya value dari kendaraan tersebut juga akan naik. Kemudian ada DFSK dan lainnya yang sama aja. Jadi menurut saya pribadi, Cina cuma kurang di sektor penamaan dan logo aja sih, sisanya udah bagus. Jadi bagaimana nih menurut kalian? Jika ada motor super kopi dari Cina yang keren dan dijual dengan harga murah, apakah kalian mau membelinya? Contohnya misalnya ZX25R harganya kan 100 juta lebih. Kalau buatan Cina harganya 50 juta, mau nggak belinya? Komen di kolom komentar di bawah ya. Dan jika kalian suka dengan video ini, kalian bisa like dan subscribe channel ini. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.